Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. At-tauhid nikmatun azimah, nikmat yang sangat agung yang jika Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan atas seorang hamba dan hamba tersebut mampu menjaganya dari sisi ilmu dan amalan, maka wajib atasnya untuk waspada, khawatir, takutnya hilang nikmat tersebut pada dirinya tersebut dengan dia mengenal apa yang menjadi lawannya tersebut, yaitu asyirik, dan dia pun khawatir, takut terjatuh dari perbuatan syirik tersebut. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Inna Allah la yakfiru ayyushraka bih wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dari dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dari selainnya bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dan juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Maka hakikat seseorang takut terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, yaitu seorang hendaknya jujur dalam memohon dan berlindung hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan dia senantiasa introspeksi, memeriksa dirinya dari kesyirikan, sebab-sebab kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dan perkara-perkara yang membinasakannya, maka dia pun waspada, berhati-hati darinya. Oleh karena itu, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau alaihissalatu wassalam mengajarkan umatnya dalam suatu doa, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama ini. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Maka dalam ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar. Asyirik adalah kezaliman yang paling terbesar, dan dia adalah amalan yang paling keji, yang paling buruk yang ada di permukaan bumi ini, dan dia adalah dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dari dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dari selainnya bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki.
Dan juga dalam ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita dari pembagian asyirik, bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkul akbar, syirik besar, dan yang kedua adalah syirkul asgar, syirik kecil. Adapun syirik besar, dia adalah menyamakan kepada selain Allah Azza wa Jalla apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla, seperti seseorang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau dia bernadar atau menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua yaitu syirkul asgar, syirik kecil. Dia adalah apa-apa yang telah datang keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan bahwasanya dia adalah kesyirikan, tetapi belum sampai pada jenjang syirkul akbar, syirik besar, seperti seorang yang bersumpah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau dia mengatakan laulallahu wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan si fulan. Ma'asyal muslimin sidang Jumat dan rahmatin Allah Azza wa Jal. Dan juga dalam ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita akan perbedaan antara syirkul akbar wa syirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil, di mana keduanya ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, bahwasanya syirik besar dia mengeluarkan dari agama Islam ini, sedangkan syirik kecil tidaklah mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, syirik besar dia mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah Azza wa Jal, sedangkan syirik kecil tidaklah mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, bahwasanya syirik besar dia menghapuskan dari seluruh amalan hamba, sedangkan syirik kecil tidaklah dia menghapuskan dari seluruh amalan, melainkan amalan yang tersusupi atau tersusupi padanya syirik kecil itu saja. Yang keempat, bahwasanya syirik besar dia menjadi sebab dihalalkan darah dan hartanya tersebut, kecuali bagi orang yang berada pada jenjang kufur dhimmi, yaitu orang yang dia mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, atau kufur atau seorang yang kafir muahad yang sedang mengadakan perjanjian perdamaian keamanan dengan kaum muslimin. Adapun syirik kecil, maka tidaklah dia dihalalkan darah dan hartanya tersebut. Ma'asyar muslimin sidang Jumat dan rahmatin Allah Azza wa Jal. Dan juga dalam ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita dari dosa-dosa, dari selain kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, di mana bahwasanya dosa-dosa selain dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dia dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka hamba tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jalla bighairi sawla adab, tanpa dihisab dan tanpa adab, dikarenakan karena kebaikan dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, dan hamba tersebut langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka hamba tersebut disiksa dulu, dibersihkan dari segala dosa-dosanya tersebut. Kemudian hamba tersebut dikarenakan keadilan Allah Azza wa Jalla, kemudian hamba tersebut dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla melanjutkan pada ayatnya, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dari selain daripada itu, selain kesyirikan, bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ma'asyal muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر الله حقا وتوب إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون معاشر المسلمين sidang Jumat in rahmatin Allah Azza wa Jal. Adapun pada khutbah yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali dari hal-hal yang terkait pada ayat yang mulia yang telah kita sebutkan, di mana ayat yang mulia ini juga menerangkan kepada kita akan khawatirnya, takutnya dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla
terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, di mana Nabiullah wa Khalilullah wa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, padahal beliau adalah yang Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya ummatan wahida, umat yang satu, yang Allah Azza wa Jalla telah menghancurkan berhala-berhala melalui tangan beliau alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu beliau senantiasa berdoa memohon kepada Rabbnya untuk dirinya dan terhadap anak-anaknya dijauhkan dari menyembah berhala-berhala. Tatkala dia melihat begitu banyak manusia telah terfitnah darinya, sebenarnya disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal, Rabbi innahunna adallna katsiran minan nas, wa Rabbku sungguhnya mereka dari berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Ma'asyal muslimin sidang Jumat dan rahmatin Allah Azza wa Jal, maka begitu banyak orang-orang yang telah binasa muncul pada dirinya rasa khawatir takut dari sebab-sebab yang bisa membinasakan dan menyesatkan ini. Dan siapakah yang merasa aman setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Maka jika beliau saja yang dialah Khalilullah, kekasih Allah, yang dia adalah Abul Anbiya, sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka tentunya kita lebih aulah, lebih pantas khawatir, takut terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya dan sangat-sangat khawatir penyakit kesyirikan ini menimpa para sahabatnya ridwanullah alaihim. Mereka terjatuh di dalam perkara-perkara tersebut. Padahal kita mengetahui bahwasanya mereka para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Mereka adalah orang yang sempurna keilmuannya. Dikarenakan syirik ini adalah sesuatu yang sangat banyak mencocoki pada jiwa ini dan sangat mudah untuk dilaksanakan. Maka jika mereka saja Nabi alaihissalam sangat-sangat khawatir mereka terjatuh di dalamnya, maka tentunya kita lebih aula, lebih pantas khawatir, takut terjatuh dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan disebutkan oleh Nabi alaihissalam dari sahabat, dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tabarani wal Baihaqi, Nabi alaihissalam bersabda, akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu qal ar-riya. Perkara yang paling saya khawatirkan kalian terjatuh padanya yaitu dari syirik kecil. Kemudian beliau alaihissalam ditanya, maka beliau alaihissalam menjawab, dia adalah ar-riya, yaitu seorang yang dia menampakkan ibadahnya dan dia menghias-hiasi ibadahnya dalam rangka untuk dilihat dan didengar oleh dan dipuji oleh manusia. Dan juga dalam ayatnya yang mulia ini menerangkan kepada kita akan bahayanya dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Bahayanya dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Maka ayyuhal muslimun, hendaknya kita waspada, berhati-hati dari segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan diantara dari perkara tersebut yaitu yang sebagian kaum muslimin yang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka terjatuh dari sikap gulu, sikap melampaui batas terhadap para nabi Allah dan orang yang soleh, di mana mereka memohon kepadanya untuk ditunaikan hajatnya, dilepaskan dari segala kesulitan dan kesusahan mereka. Mereka bernadar dan menyembelih untuknya dan mereka meminta syafaat darinya. Yang dimana dari perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang Nabi alaihissalam telah memperingatkan umatnya dengan keras akan bahayanya dari perkara tersebut ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, Nabi alaihissalam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku
Sebagaimana orang Nasrani, mereka berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Dan hanya saja, saya hanyalah hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan juga Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Nabi SAW telah bersabda, wa iyyakum wal gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Hati-hati kalian dari sifat gulu, sikap melampaui batas, dan hanya saja binasanya orang-orang sebelum kalian karena sikap yang melampaui batas. Ma'asyal muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Azza wa Jal. Dan tentunya kita, dan tidak ada kafarah, ya, kafarah dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, kecuali dengan dia bertobat, ya, meninggalkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dan dia kembali memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dan jika tidak, maka jika dia tetap, ya, dia tetap dalam kondisi itu dan dia meninggal, maka dia akan kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya firman Allah Azza wa Jalla, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidaklah, ya, orang yang zalim itu akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkan dan mengokohkan keimanan kita, dan senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memurnikan segala amalan kita, ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, dan agar supaya kita mendapatkan kemenangan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwal muslimin fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu karim mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.